Tiba-tiba mereka ini lagi di lantai bawah. Salah satu dari mereka ini ngedenger bunyi klik kayak suara kunci gitu di lantai atas. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita sama kalian. Bayangin aja ya, kalian itu lagi di rumah sendirian, semua pintu itu udah dikunci, jendela juga udah dikunci, pokoknya itu udah aman banget nih rumah. Tapi tiap malam, kalian itu kayak suka ngedenger ada suara kaki pelan-pelan. Terus, setiap kalian ngecek kulkas, kok makanan ini tuh selalu berkurang. Kayaknya kemarin tuh masih banyak loh makanan ini. Terus, abis itu posisi gorden juga nih ya. Kalian itu udah yakin banget kalau sebelum tidur, gordennya ini tuh udah kalian tutup. Tapi besoknya, loh kok gordennya kebuka? Dan yang lebih ngerinya lagi, tetangga-tetangga kalian ini udah pada berisik nih, bilang kalau rumah kalian itu ada hantunya. Tapi ternyata itu bukan hantu guys, itu adalah teman kalian yang lagi sembunyi di atas loteng rumah kalian. Awalnya sih dia itu karena kelaparan, terus nyaman dan akhirnya berbulan-bulan di sana sampai ada satu kejadian. Orang ini bernama Theodore Konis dan dia sampai punya julukan manusia laba-laba. Jadi gini ceritanya. Nah, sebelum kita masuk ke sosok Theodore Konis ini, kita bakal bahas dulu rumah yang dimasukin sama si Theodore ini. Rumah ini adalah milik Philip Peters. Om Philip ini usianya udah 73 tahun. Dia merupakan pensiunan pekerja rel kereta di Denver dan Rio Grande Western Railroad. Dia itu tinggal di rumah 3335 West Moncrief Place, dekat dengan kawasan Sloan Lake, Denver. Di rumah itu dia nggak tinggal sendirian, dia tinggal bareng sama istrinya yang bernama Helen. Nah, Om Philip ini orangnya hobi banget sama musik, karena dia juga ternyata anggota Denver Guitar Club, yaitu komunitas gitar dan mandolin. Bahkan kadang dia sama istrinya ini juga suka ngajarin les musik di situ. Nah, dari komunitas gitar inilah awal mula dia kenal sama seorang pria yang bernama Theodore Konis gitu. Nah, beberapa sumber juga bilang nih bahwa hubungan pertemanan Theodore dan Om Philips ini tuh bisa dibilang sangat dekat gitu loh, sahabat mungkin lah, bestie gitu. Jadi nggak cuma sekedar teman kenalan di klub musik. Nah, katanya juga nih ya, keluarganya Om Philip ini dulu tuh hampir sering banget suka ngajakin Theodore ini untuk makan malam di rumahnya. Berarti kan kayak udah bestie pol lah ya. Sampai akhirnya waktu itu September 1941, kondisi rumah tangga Philips ini lagi kena musibah. Karena Helen atau istrinya Om Philip ini jatuh dan patah tulang di pinggulnya. Jadi pada saat itu tuh Helen harus dirawat di rumah sakit, yaitu di rumah sakit Antonio gitu. Nah, otomatis Philip ini jadi tinggal sendirian di rumah gedenya itu untuk sementara istrinya yang masih dirawat di rumah sakit. Tapi Philip ini tuh punya tetangga-tetangga yang baik banget. Mereka ini sering banget ngundang si Philip buat makan malam di rumahnya karena kan kasihan gitu kan, biar Om Philip ini nggak sendirian di rumahnya selama istrinya lagi dirawat di rumah sakit. Jadi rumah itu jadi sering kosong. Nah, dari situasi rumah kosong inilah drama itu dimulai. Oke, sekarang kita lompat lagi, kita bahas sedikit soal siapa Theodore Konis ini. Theodore Edward Konis itu lahir 10 November 1882 di Petersburg, Illinois. Ayahnya ini bernama Thomas Konis, seorang imigran asal Kanada yang punya toko perkakas. Tapi sayangnya, sang ayah ini telah meninggal dunia waktu Theodore ini masih kecil. Kira-kira itu di tahun 1888. Sehingga ibunya ini sering bawa dia ini pindah-pindah dari peternakan Wisconsin sampai akhirnya mereka ini menetaplah di Denver tahun 1907 dan sang ibu pada waktu itu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Lalu pada tahun 1911 ibunya ini meninggal dunia. Dan gak cuman itu, dari kecil Konis ini tuh kesehatannya itu bisa dibilang udah lemah gitu, udah gak bagus gitu. Dokter ini bahkan sempat bilang bahwa kemungkinan umur si Konis ini tuh hidupnya gak sampai usia 18 tahun. Makanya waktu itu tuh dia harus putus sekolah. Lalu pas dia udah dewasa, berarti kan sampai ya umurnya itu di 18 tahun. Nah, pas dia udah dewasa ini dia sempat bekerja di pembukuan di sebuah pabrik kuningan di Denver. Terus dia pindah lagi nih ke bidang periklanan dan penjualan. Pokoknya dia sempat pindah-pindah gitu. Bisa dibilang hidupnya ini nggak teratur gitu loh.
Tapi karena kondisi fisiknya yang rapuh itu dan situasi di zaman itu juga sulit, akhirnya sebagian besar hidupnya dia ini dia habiskan tanpa tempat tinggal yang tetap, apalagi nyaman gitu kan. Sehingga waktu itu dia itu hanya tidur di lorong-lorong dan gang-gang kota Denver. Pokoknya ya nggak layak lah ya bisa dibilang. Beberapa sumber ini juga bilang katanya si Theodore ini juga kayak nyimpen kekesalan gitu. Mungkin kayak capek kan sama kehidupan dia atau dongkol gitu loh. Kayak karena kan kenapa sih hidupnya itu kayak gini gitu. Karena dia ini sering banget diperlakukan kurang baik dengan kondisi fisik dia yang lemah. Sampai dia itu pernah bilang kalau yang dia inginkan ini cuma satu hal. Kayak bisa nggak sih gue ini hidup sendirian dan bebas gitu loh dari penilaian orang. Demi apapun tuh gue capek banget gitu loh sama kehidupan gue ini gitu. Kayak nggak layak banget sih ya Allah hidup gue ini gitu ya. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah keluhan dia. Pokoknya di sini nih dia udah capek banget, hampir rasanya tuh pengen menghilang aja. Dan tapi dia malah menghilangkan kehidupan orang lain. Gimana? Nah, waktu itu September 1941, Theodore ini nih lagi ngalamin kesulitan hidup. Dan dia memutuskan untuk datanglah ke rumah si Philip buat minta bantuan. Entah itu minta bantuan duit atau makanan, pokoknya tuh dia mau ke sana gitu loh. Tapi pas sampai rumahnya Philip ini nih kosong. Karena saat itu Philip ini nih lagi di rumah sakit buat nemenin Helena. Kayak yang gue ceritain tadi kan, si Helen ini kan lagi sakit itu kan. Nah, Theodore ini bukannya pulang dulu kan, nanti balik lagi gitu, harusnya kan gitu. Tapi pada hari itu dia ini malah mutusin buat masuk paksa ke rumah itu buat nyuri makanan. Ya nggak tahu juga, mungkin dia di sini tuh udah lapar banget kali ya. Ya udah berhasillah dia masuk ke rumah itu. Dan waktu itu dia ini lagi ngubek-ngubek rumah itu, mungkin sambil cari makanan nih. Di sana ini dia nemu pintu jebakan kecil di plafon salah satu lemari. Pintu itu tuh ngarah ke ruang sempit di loteng, semacam kayak caruk kecil yang biasanya cuma dipakai buat nyimpen kayak barang-barang gitu. Dan karena badan Theodore ini kurus dan kecil, jadi dia ini bisa lah masuk ke situ gitu. Nah, oke nih. Jadi, bukannya abis nyuri itu dia langsung kabur, tapi dia ini malah kepikiran dan mutusin buat tinggal di situ, di lubang kecil itu, secara diem-diem. Dia anggap ruang sempit dan pengap itu kayak, udahlah ini lumayan nih buat tempat berlindung gua. Kalau nanti pas musim dingin ini nanti bakal dateng gitu. Pikir dia waktu itu kayak gitu. Nah, iya guys, dia jadinya tinggal di atas loteng rumahnya si Philip. Jadi, selama 5 minggu ke depan, pola hidupnya Theodore itu gini. Dia nunggu sampai Philip ini berangkat ke rumah sakit buat jenguk si Helen. Nah, pas begitu rumah kosong, dia turun nih dari loteng terus ambil makanan dari kulkas. Dia pakai kamar mandinya terus naik lagi ke persembunyiannya sebelum Philip pulang. Dan selama 5 minggu, Philip sama sekali nggak curiga kalau ada orang lain yang tinggal serumah sama dia. Ya sebenarnya nggak orang lain banget ya, itu kan temen dia gitu kan. Tapi kan tetap aja ya masuk rumah tanpa permisi kan ya. Lalu waktu itu di tanggal 17 Oktober 1941, malam itu entah Philip yang pulangnya kecepatan atau si Theodore ini yang salah hitung waktu kayak biasanya. Nah, posisi Philip ini lagi di rumah. Pokoknya dia ini belum ke rumah sakit. Nah, si Theodore ini ucuk-ucuk ini turunlah dia ke dapur buat cari makan. Nah, si Philip ini ngeliat, loh, itu kok ada kayak orang kurus ya, kelihatan lusuh lagi ngoprek-ngoprek kulkas gua, pikir Philip kan gitu. Nah di sini ya mana pikiran sih kalau ternyata itu si Theodore gitu kan, temen lama dia yang di klub gitar itu ya nggak ada lah pikirannya di situ kan, pikirannya pasti udah posisi juga udah gelap tegang, pokoknya udah pasti ya deg-degan gitu, wah maling ini nih. Nah si Philip ini yang emang kemana-mana selalu bawa tongkat, dia ini langsung mukul Theodore pakai tongkat itu. Nah, di situ Theodore ini langsung kaget dan panik. Dia langsung nyerang si Philip pakai pistol tua yang dia temuin di rumah itu selama dia bersembunyi. Dia pukulin nih Philip ini pakai pistol itu berkali-kali sampai pistol itu sendiri tuh hancur berantakan. Ya kebayang kan sekenceng apa. Nah nggak berhenti di situ, Theodore ini masih lanjut nyerang si Philip dan kali ini dia nyerang pakai alat pengaduk arang tungku dari besi cor yang ada di rumah itu. Dan Philip Peters berusia 73 tahun tewas di rumahnya sendiri pada malam itu. Nah, setelah kejadian itu, bukannya kabur ya si Theodore ini, tapi dia ini malah bersih-bersih gitu. Dia bersihin senjata dia, pokoknya dia bersih-bersih di bekas berantemnya itu. Terus dia ngambil sedikit makan lah dari kulkas dan dia naik lagi ke loteng itu. Kembali ke tempat persembunyiannya yang seolah pada hari itu, pada malam itu tuh nggak terjadi apa-apa guys.
Oke, lanjut nih ya. Nah, kebetulan di malam itu keluarga tetangga yang biasa ngundang si Philip makan malam ini, nah di malam itu kebetulan mereka ini juga ternyata mau makan malam bersama, alias emang lagi ada rencana mau ngundang Philip, kayak udah janjian gitu kan buat malam ini mau makan malam bersama. Tapi mereka ini khawatir gitu sih, tetangganya ini, kok Om Philip ini kok nggak muncul-muncul ya, kenapa ya gitu kan, pikir tetangganya ini. Ya udahlah, tanpa pikir panjang mereka ini langsung lah nyamperin ke rumahnya si Philip ini gitu. Nah, begitu sampai rumah, mereka ini menemukan Philip udah tewas. Nah, disitulah si Om Philip ini ketahuan kalau udah tewas. Ya ampun, kaget banget kan mereka di sini nih, kok bisa ini kejadian itu gimana gitu loh. Nah, akhirnya mereka ini langsung nelpon polisi, dan polisi Denver ini langsung datang. Nah, di sini polisi aja heran gitu. Polisi ini berasa kayak ngadepin teka-teki gitu. Dicek kan sama polisi ini dari mulai semua pintu, jendela ini pokoknya semua dicek loh. Kok terkunci rapat gitu loh, nggak ada tanda-tanda pembobolan sama sekali. Kayak pelaku ini kayak ya udah datang eksekusi terus ngilang gitu aja gitu. Nah, tapi sebenarnya penyidik yang waktu itu nanganin kasus ini itu sempat nemuin pintu jebakan kecil di plafon lemari itu. Tapi sayangnya mereka ini mikirnya ya kayak, ya nggak mungkin dong ada orang dewasa yang bisa muat buat masuk ke ruangan sekecil itu. Lah nggak tahu aja dia kalau si Theodore aja segede ini gitu, muat kan di lubang itu. Gitu, ya udah, jadi ya lubang itu ya malah diabaikan gitu aja sama si penyidik. Dan si polisi ini tambah bingung karena polisi ini nemuin sejumlah uang tunai yang lumayan besar di rumahnya si Philip ini. Jadi pikir polisi waktu itu kasus ini tuh jelas bukan kasus perampokan biasa. Ya orang uangnya aja masih ada kan, banyak gitu kan di situ. Motifnya waktu itu tuh akhirnya jadi misterius. Media lokal waktu itu nyebut kasus ini sebagai pembunuhan rumah berhantu di Denver. Yang padahal pelakunya ini mungkin waktu itu masih nyemil di atas loteng. Oke, lanjut, sampailah akhirnya si Helen Peters ini keluarlah dari rumah sakit. Dan waktu itu dia sudah tidak memiliki suami. Dia pulang ke rumah di mana suaminya tewas di rumah itu. Tapi waktu itu dia nggak pulang sendirian. Dia ditemani oleh teman baiknya yang pindah buat nemenin dan bantu-bantu di rumah itu. Lalu bulan-bulan berikutnya, hal-hal aneh mulai kejadian lagi. Mereka berdua ini ngerasa, kok makanan ini sering hilang ya dari dapur. Terus mereka ini suka ngedenger ada langkah kaki, gusak-gusuk gitu kan. Padahal posisinya di rumah itu tuh cuman ada dua orang ya, si Helen sama si temennya itu yang kerja sama dia itu. Dan gak cuman itu, posisi barang-barang ini juga suka berubah sendiri gitu loh. Sampai akhirnya si temennya Helen ini, si yang bantu-bantu ini milih buat resign guys. Karena dia ini ketakutan dan yakin banget kalau rumah itu tuh berhantu. Dia udah gak kuat, akhirnya dia resign. Gak lama dari situ juga nih ya, si Helen sendiri akhirnya juga nyerah guys dan mutusin buat pindah ke Grand Junction dan tinggal sama anaknya di sana. Sehingga rumah itu pun jadi kosong. Kosong menurut Helen dan tetangga-tetangganya doang. Padahal si Theodore ini masih tinggal di situ tanpa mereka tahu. Makin jigar-jigar aja kan si Theodore ini. Sampai suatu ketika ada salah satu tetangganya namanya keluarga Berke. Nah, dia ini persis banget tinggalnya ini sebelahan sama rumahnya si Philip sama si Helen. Nah, waktu itu tuh dia mulai sering lihat kalau lampu di rumah Helen ini kayak sering mati hidup sendiri gitu loh di malam hari. Nah, salah satu dari mereka, salah satu dari keluarga si Berke ini bahkan pernah nekat nih buat nyoba buat ngecek nyamperin rumah si mereka ini dan bawa tongkat pemukul, sambil bawa tongkat pemukul. Nah, pas nyamperin, ya mereka nggak nemu apa-apa. Pokoknya reputasi rumah itu tuh di lingkungan warga sekitar itu dicapnya ya jadi rumah berhantu gitu. Nah, nggak cuma warga, bahkan polisi aja nih sebenarnya juga udah beberapa kali rutin patroli dan ngecek rumah kosong itu. Bahkan mereka itu juga udah ngawasin dan mengintai diem-diem selama 2 hari 2 malam gitu. Tapi nggak ada yang mereka temuin. Sampai akhirnya 30 Juli 1942, 9 bulan setelah kejadian pembunuhan malam itu, dua penyidik atau detektif yang bernama Roy Bloxham dan William Jackson, waktu itu mereka lagi ngecek rutin rumah itu. Tiba-tiba mereka ini lagi di lantai bawah. Salah satu dari mereka ini ngedenger bunyi klik kayak suara kunci gitu di lantai atas. Suaranya itu kecil tapi jelas. Terus salah satu mereka ini langsung lari ke atas dan pas nyampe di atas dia ini sempat melihat ada sepasang kaki lagi buru-buru buat naik ke plafon lewat pintu jebakan itu.
gitu. Nah, pada saat itu detektif ini tuh langsung nangkep kakek itu, mau ditarik sama dia ini buat turun. Dan akhirnya Theodore Cornish ketahuan, dimana dia udah hidup di situ selama 9 bulan di ruang sempit di loteng itu. Loteng itu tuh jadi penuh dengan, pas dicek nih ya, loteng itu tuh jadi penuh dengan tumpukan kotorannya sendiri dalam kondisi yang benar-benar kayak udah nggak layak sebenarnya buat manusia. Dia mungkin dia kalau udah kebelet gitu, sementara si Philip atau si Helen ini belum pergi, kayaknya dia di sana gitu. Nah, Theodore ini langsung diamankan dan dia juga langsung ngaku kalau emang dia yang menewaskan si Philip Peters. Dia juga bilang ke polisi kalau niat awalnya itu sebenarnya, Pak, awalnya ini saya ini cuma mau numpang tidur aja buat ngelewatin musim dingin gitu loh, katanya si Theodore ini gitu pas ngaku sama polisi. Dan waktu itu ada salah satu detektif yang nyaksiin kondisi tempat persembunyiannya Theodore, dan dia itu berkomentar kira-kira tuh artinya gini, Theodore ini harus jadi laba-laba sih buat bisa tahan lama-lama di situ ya, mungkin kayak sempit banget gitu kan ya, itu tadi ya Theodore-nya kecil. Nah, komentar itulah yang bikin media lokal di Denver itu ngasih julukan si Theodore ini sebagai manusia laba-laba dari Denver atau Denver Spider-Man. Kepala polisi Denver aja waktu itu bahkan bilang kayak Theodore ini nih manusia paling aneh yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Kata polisinya aja nih, kepala polisinya sampai kayak gitu. Karena kan aneh gitu kan mungkin kelakuan dia gitu kan. Nah, lanjut ya. Sebelum sidang dimulai, hakim minta Theodore ini untuk diperiksa psikiater buat mastiin apakah dia ini layak untuk diadili secara hukum. Dan hasilnya, Theodore ini dinyatakan waras secara hukum alias kompeten buat diadili. Sempat ada penundaan sidang sih, karena Theodore ini pada waktu itu sempat jatuh sakit parah dan nyaris meninggal di rumah sakit gara-gara pneumonia. Tapi begitu dia pulih, sidang tetap jalan. Lalu Oktober 1942, Theodore Cornish resmi divonis bersalah atas pembunuhan Philip Peters dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Colorado State Penitentiary, Canyon City. Dan menariknya, di dalam penjara nih, Theodore ini justru jadi semacam apa ya, disebutnya narapidana teladan lah. Dia kerja di bengkel listrik penjara dan hidup di balik jeruji besi itu. Ironisnya, justru dia ini jadi kayak jauh lebih layak gitu loh dibanding 9 bulan yang dia habiskan meringkuk di loteng sempit itu. Dan Theodore Cornish akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Mei 1967, yaitu sebuah rumah sakit penjara tempat dia dirawat pada usia 84 tahun. Lalu dia dimakamkan di sebuah pemakaman dekat Canyon City. Oke guys, jadi gitu cerita Theodore Cornish. Sebenarnya kasihan juga sih ya, jadi si Theodore ini, di luar dari dia yang udah menewaskan orang atau menewaskan si Peters ini, hidupnya itu emang udah nggak pernah layak dari dulu. Dan untuk Philip Peters, bagaimanapun dia yang paling malang guys. Dia korban banget gitu loh. Mungkin kalau malam itu si Theodore ini ngomong baik-baik, gak nyusup di rumah orang, mungkin Philip ini ya bakal nolong dia gitu. Secara di masa lalu juga dia adalah salah satu orang yang pernah baik sama si Theodore Cornish. Dan gak cuma itu kan, dia suka ngajak Theodore buat makan malam waktu si Theodore ini lagi susah-susahnya. Tapi Philip yang akhirnya jadi korban Theodore di rumahnya sendiri. Cuma karena mungkin momen sepersekian detik saat mereka berpapasan tanpa saling mengenali. Oke guys, itu dia kisah Theodore Cornish, si manusia laba-laba dari Denver. Kalau kalian punya pendapat lain soal cerita ini dan punya saran cerita lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!